Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam semuanya. Kita bersama-sama bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah, saya akan membacakan warta gereja GKJ Kartosuro edisi 31 tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, Hari Raya Pentakosta. Pada saat ini kita bersama-sama umat Tuhan di seluruh muka bumi merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan pada kebaktian secara online pada pagi ini dilayankan oleh Pendeta Ayub Septianto SSI dari GKI Kartasura. Dilayankan secara online melalui channel YouTube GKJ Kartasura. Yang kedua, jadwal pelayanan kebaktian Minggu Trinitas hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 dilayankan pada jam 8 dengan bahasa Indonesia oleh Pendeta Lydia Natalia SSI, juga masih dilayankan secara online melalui channel YouTube GKJ Kartasura. Berita gereja yang ketiga, aksi sosial GKJ Kartasura. Majelis bekerjasama dengan Komisi Wanita Jemaat GKJ Kartasura akan menyelenggarakan aksi sosial berupa pembagian paket sembako, beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan telur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 bagi jemaat yang membutuhkan di seluruh wilayah kelompok Pepandan GKJ Kartasura. Jemaat yang tidak berpartisipasi dipersilakan menghubungi majelis wilayah atau ketua kelompok atau koordinator KWJ di wilayah masing-masing. Pengumpulan dana atau sembako paling lambat tanggal 5 Juni 2020. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Berita gereja yang keempat, mekanisme penyerahan persembahan. Segala bentuk persembahan mingguan lewat kantong, persepuluhan, ucap syukur atau istimewa, bulanan, dan lain-lain dapat diserahkan setiap hari Minggu kepada ketua kelompok atau majelis wilayah. Dapat juga diserahkan ke kasir gereja atau koordinator wilayah kelompok atau Pepandan. Bapak Yul Sutopo untuk induk, Bapak Andi Prasetyo untuk Purwogondo, Ibu Fatonah dari kelompok Bolon. Kemudian disetor ke bendahara gereja Bapak Widiantoro. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening BRI GKJ Kartosura, rekening gereja yaitu Bank BPD Jateng atas nama GKJ Kartasura, nomor rekening 3-075-07657-5 BRI atas nama Bapak Medi Sutomo, nomor rekening 0812-0000527-56-1. Setelah transfer mohon konfirmasi dengan WA ke nomor HP Bapak Widiantoro 0814866754 atau Bapak Medi Sutomo 081548624303. Berita gereja yang kelima, dukungan doa. Mohon dukungan doa jemaat bagi pemulihan. Yang pertama, Ibu Jumilah Ngadino kelompok 3. Yang kedua, Mbah Karto Dikromo Purwogondo. Ketiga, Bapak Giyoto Purwogondo. Keempat, Ibu Budi Prastiwi kelompok 2 Barat. Kelima, Ibu Sri Lestari kelompok 3. 6, Mbah Wiknyok Purwogondo.
7 Ibu Sukamti Sudiman kelompok 4, 8 Bapak Priyo Kaniko Putra Purwogondo, 9 Ibu Sri Setio Handayani kelompok 4. Berita gereja yang ke-6, persembahan jemaat hari Minggu 24 Mei 2020. Persembahan kebaktian online di rumah untuk GKJ Kartasura Induk. 1. NN kelompok 1 Gumpang Rp205.000 via BPD Jateng. 2. NN Rp550.000 via BPD Jateng. 3. Bapak T Budi Marwanto kelompok 2 Nilasari Rp100.000. 4. Bapak Slamet Riyadi kelompok 2 Nilasari Rp200.000. 5. Kelompok 3 Rp3.319.000. 6. Kelompok 4 Rp995.000. 7. Kelompok 1 Gumpang Rp800.000. Persembahan khusus perpuluhan dan ucap syukur. Pertama, KSF Rp300.000. 2. NN kelompok 2 Barat Rp100.000. 3. NN kelompok 3 B Rp200.000. Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan Papandan Purwogondo, persembahan via transfer BCA 3 keluarga Rp265.000. Persembahan kebaktian online 23 amplop Rp1.477.000. Persembahan sekolah minggu online Rp165.000. Kotak PP Gigi Rp50.000. Kotak dana abadi Rp50.000. Berikutnya kotak persembahan dana abadi gereja untuk induk saldo awal Rp3.804.000, Purwogondo Rp2.046.500, Bolon Rp2.980.000, jumlah Rp8.830.500. Bulan Maret 2020 induk 5.000, Purwogondo 71.000, jumlah 76.000. Jumlah induk ada Rp3.809.000, Purwogondo Rp2.117.500, Bolon Rp2.980.000, jumlah total Rp8.906.500. Demikian berita gereja pada hari ini. Selamat memakmuri ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah keluarga secara online. Kita masuk saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 237. Kita pujikan bait pertama dan yang ketiga, Roh Kudus tetap teguh.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita akan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 233 bait pertama dan kedua, Roh Kudus turunlah. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Amin. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara-saudara boleh saling berjabat tangan sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381, bait 1 dan 6 yang Maha Kasih. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Kasih yang kami kenal dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir di dalam seluruh siara kehidupan yang terus kami jalani hari demi hari. Juga dalam sukacita kami merayakan hari Pentakosta, sekalipun kami tetap harus beribadah di rumah, kami mensyukuri akan penyertaan dan kasih sayang Tuhan atas kami itu. Bersama-sama pada hari ini kami dipersatukan dan dikumpulkan dari Tuhan untuk kami bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Mohon Tuhan hadir dalam kuasa Roh Kudus menuntun setiap kami, agar kami dimampukan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, tetapi juga kami dikuasai oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama itu, untuk kami terus-menerus berjuang melakukan setiap firman Tuhan melalui karya hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, biarkanlah kami semuanya dengan penuh sukacita menyambutnya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, sabda yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-7, ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tekun memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Tahukah Anda berapa lama seorang manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan? Jadi saudara-saudara, saya sengaja membawa makanan di sini. Kira-kira berapa lama seorang manusia bisa bertahan hidup tanpa makan? Ini biskuit, ya. Kalau manusia itu kira-kira berapa lama bertahan hidup tanpa ada makanan bersama mereka? Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa seseorang bisa bertahan hidup tanpa makanan itu selama 40 hari. Jadi kalau kita nggak punya makan, itu kira-kira bisa tahan hidup selama 40 hari. Tetapi bagaimana kalau kemudian bertahan hidup tanpa minum air atau tanpa ada air? Saya juga sengaja ini air beneran ya, bukan air mekonang ya. Berapa lama seseorang tidak bertahan hidup tanpa ada air minum? Cukup 4 hari, hanya 4 hari. Jadi kalau tanpa makanan, seorang manusia bisa bertahan hidup sampai puluhan hari, 40 hari. Tapi tanpa ada air minum, seorang manusia hanya bertahan hidup selama 4 hari. Sangat pendek. Sebaliknya, kalau hanya ada air, jadi kalau cuma punya air, seorang manusia itu bisa bertahan hidup bahkan sampai 30-an hari. Jadi kalau cuma ada air, itu bisa sampai 30 hari dia bertahan hidup. Saudara, sejarah pernah mencatat Mahatma Gandhi, seorang tokoh pejuang anti kekerasan, ya, dia mengatakan dalam sebuah bagian wawancara yang dilakukan, sejarah mencatat bahwa Mahatma Gandhi mampu bertahan hidup selama 21 hari hanya dengan mencecap air. Kalau mencecap air itu artinya bukan minum, tapi cuma istilahnya itu nyecepi gitu ya, nyecepi air. Dia bisa bertahan hidup selama 21 dan itu dilakukan di usianya yang ke-74 tahun, sudah lanjut usia. Jadi saudara, air sangat penting bagi hidup manusia. Air menyokong kekuatan tubuh manusia. Bahkan Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara dan saya sebagai manusia, itu menciptakan manusia dengan 70% kandungan air di dalam tubuh kita. Dan ini menarik, karena ketika kita membaca Injil pada hari ini, Tuhan Yesus pun menyapa rakyat banyak, masyarakat yang saat itu berkerumun di hari raya Pondok Daun itu dengan perkataan yang demikian. Barang siapa haus, dia tidak mengatakan lapar, tapi barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 37. Barang siapa haus, ayo datang kepadaku dan minumlah. Saudara-saudara, di zaman perjanjian lama, perjanjian pertama, air digunakan sebagai bahasa simbolik, bahasa kiasan, metafora, ya, untuk melambangkan pembersihan, untuk melambangkan keselamatan. Yesus menambahi makna baru. Air bukan hanya lambang pembersihan atau keselamatan. Yesus mengatakan bahwa air itu penghilang dahaga, artinya dengan demikian air menjadi sumber pemulihan. Air menjadi sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan bisa berakhir di dunia ini. Itulah mengapa Yesus mengatakan barang siapa haus,
datanglah kepadaku dan minumlah. Mengapa Yesus memakai metafora atau kiasan air dalam pemberitaan Injil pada hari ini? Mengapa Yesus memaknai air sebagai penghilang dari rasa dahaga yang memulihkan? Kenapa? Apakah ada yang membutuhkan pemulihan? Betul. Bangsa Israel pada waktu itu sedang dahaga secara spiritual. Mereka mengalami kehausan dari berbagai sisi. Saudara bisa bayangkan, di tengah hiruk pikuk pesta dan perayaan pondok daun dari masyarakat Israel itu, Yesus sebenarnya melihat suasana yang berbeda. Suasananya itu gloomy, suasananya itu murung. Kenapa sih kok seperti ini? Apa yang menyebabkan mereka murung? Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Yesus melihat suasana batin rakyat nampaknya hampir kehilangan harapan. Mereka lelah dengan pergumulan dan perjuangan hidup sehari-hari. Capek menjalani hidup. Bagaimana tidak, saudara-saudara, rakyat pada zaman Yesus itu dikatakan mereka hidup dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Mau bertani boleh, bisa, tapi harus membayar sewa untuk lahan pertanian mereka sendiri. Bayangkan, lahan pertanian mereka sendiri mau bercocok tanam, mereka harus membayar sewa. Tidak cukup sampai di situ, mereka harus membayar pajak dengan sangat tinggi atas apa yang mereka sudah peroleh. Mereka ditekan dari segala sisi. Bahkan agama yang mestinya menjadi sandaran hidup terakhir mereka, yang mestinya menjadi sumber kelegaan mereka, juga justru menjadi pembunuh paling ampuh bagi mereka. Pembunuh paling kejam bagi mereka. Untuk bisa beribadah saja, untuk bisa mengaku dosa saja, para imam menjerat mereka dengan berbagai aturan yang ketat, yang kaku, yang baku, yang gak bisa diowahi sedikit pun, dikurangi sedikit pun. Hewan untuk korban bakaran supaya mereka dihapuskan dosanya, itu diperjualbelikan di sekitar bait Allah dan harganya sangat mahal, mencekik leher mereka. Jadi mereka hidup dalam dahaga, dalam kehausan. Dari berbagai sisi mereka ditekan, mengalami situasi yang tidak mudah. Air sebagai bahasa simbolik sangat mengena bagi mereka. Mereka sedang haus akan kelegaan itu. Maka air ini menjadi bahasa yang kuat untuk disampaikan kepada mereka. Dengan lembut Yesus menyapa mereka. Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang disaksikan kitab suci, dari dalam dirinya mengalir aliran air hidup. Air hidup itu diartikan sebagai aliran yang mengalir, yang tidak pernah bisa berhenti dan putus. Alirannya terus deras dan terus ada. Air yang memberi kehidupan, membawa kelegaan, menyegarkan, menyelamatkan. Diberikan kepada mereka yang memandang Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Diberi kelegaan. Dalam teks-teks perjanjian lama juga disebutkan di sana. Kalau Zakaria misalnya mengutip dalam pasal 14 ayat 8 mengatakan, air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Yehezkiel juga pernah mengatakan, air mengalir dari bawah ambang bait suci, bait Allah. Yesus sekarang ini menyampaikan bahwa air itu akan terus mengalir.
Air itu akan terus membuat mereka lega melalui dirinya sendiri. Melalui dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Yohanes 2 ayat 21. Dan kepada mereka semua yang haus, yang dijerat dari berbagai sisi, yang mengalami kelumpuhan-kelumpuhan hidup, yang mengalami situasi di mana mereka itu sudah payah menghadapi kehidupan. Semua orang yang haus itu diundang untuk datang. Ayo kemari, ayo ke sini. Diundang untuk hadir, untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang itulah, yang minum air pada Yesus akan mengalir aliran hidup. Mereka yang datang kepada Yesus diberikan kelegaan, diberikan puas dari rasa dahaga. Jadi simbolisasi air ini sangat kuat ketika mereka hidup dalam kehausan. Haus secara spiritual, secara politik ditekan dan mengalami kehausan. Agama tidak memberi jawab. Yesus mengatakan, engkau yang letih lesu, yang haus, datanglah kepadaku. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Yesus menggunakan air sebagai kiasan bagi kuasa Roh Kudus yang akan dihadirkan dalam kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Dia mengatakan air sebagai kiasan bagi kuasa Roh Kudus. Kita tahu saudara, air ini adalah benda cair yang mengisi ruang kosong. Gelasnya kosong, ya, bukan sulap, bukan sihir, ya, kosong. Aduh, sedikit airnya. Sudah kosong, ya. Air akan mengisi benda kosong yang ada dan menyesuaikan bentuk pada benda kosong itu. Ini menarik. Apa artinya, saudara-saudara? Air, benda cair yang mengisi ruang kosong dalam wadah, artinya apapun wadahnya, bagaimanapun wadahnya, air akan mengikuti, menyesuaikan, beradaptasi. Nah, disinilah kita menemukan makna bahwa Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Bekerja seturut dengan setiap karakter orang yang kepadanya dia hadir. Setiap kemampuan orang yang kepadanya dia masuk ke dalam orang tersebut. Jadi itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya Paulus berbicara soal berbagai rupa-rupa karunia dari Roh Kudus. Bukan satu macam wadah saja, bukan satu macam karunia saja, tetapi beraneka ragam karunia Roh Kudus. Kerja Roh Kudus itu tidak sama dan tidak boleh dianggap sama, apalagi disama-samakan. Kerja Roh Kudus itu keliru kalau manusia menyamakan kerja Roh Kudus kudu koyong ini. Nek tidak seperti itu, oh itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Keliru. Hanya mengutamakan satu pekerjaan Roh Kudus saja, itu juga tidak tepat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara dan saya, kepada kita semua dikaruniai, dicurahi kuasa Roh Kudus. Yang diperlukan bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya adalah keinginan untuk membuka hati kita. Kesadaran untuk kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Kesadaran untuk kita membuka hati kita. Mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jangan keraskan hatimu, kata sebuah teks kitab suci. Merasa mampu mengatasi segala sesuatu, merasa mampu mengatasi segala hal tantangan hidupnya sendirian. Jangan mengeraskan hati. Wah, nek gur corona ora wedi, kabeh iso tak atasi. Wah,
Jangan merasa diri, ya, mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Mintalah kepada Roh Kudus. Mintalah supaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam setiap kita. Nah, ini saudara-saudara persoalannya. Sudah sejak lama gereja-gereja arus utama, gereja-gereja mainstream seperti GKJ, GKI, saya dari GKI Kartasura, sebelah saudara, ya. Sudah sejak lama gereja-gereja seperti ini kurang percaya diri ketika bicara tentang Roh Kudus. Kita ini kurang pede kalau ngomong soal Roh Kudus. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita, atau minimal menganggap pendetanya begitu ya, itu tidak punya karunia Roh Kudus. Anggapan yang berkembang adalah kalau tidak bisa berbahasa roh, yang tidak bisa dimengerti manusia itu, maka kemudian tidak punya karunia Roh Kudus. Jadi bisa ngomong sing ora ngerti karepe apa kae, itu sama dengan punya karunia Roh Kudus. Jadi kalau nggak bisa berbahasa roh, sama dengan dianggap tidak punya karunia roh. Nah, ini kan jelas salah kaprah. Alkitab kan menyebutkan beragam karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta ini pun kita merayakan ragam karunia yang dicurahkan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama itu kepada setiap orang, kepada masing-masing orang dengan karunia yang berbeda. Ada karunia melayani, ada karunia mengajar, menasehati, memimpin, murah hati, karunia memberi, karunia mendengarkan, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan masih banyak lagi. Semua karunia itu sama pentingnya. Semuanya sama-sama pemberian dari Roh Kudus yang satu dan yang sama. Tidak ada karunia yang lebih tinggi dan tidak ada karunia yang dianggap lebih rendah. Semuanya sama berharganya. Jadi, kalau ada yang bilang ke pendetanya, Pak Pendeta atau Bu Pendeta, saya ini enggak punya kelebihan apa-apa. Salah. Sudah pasti itu salah. Karena setiap orang diberikan karunia Roh Kudus. Setiap orang dipercayakan kuasa Roh Kudus. Tetapi Pak, saya ini kan enggak mampu melayani, gitu ya. Diminta berdoa di depan orang aja ya, keringatnya itu muncul sebiji-biji jagung gitu. Apalagi Pak, kalau pas persekutuan pemuda remaja, diminta MC persekutuan langsung perutnya auto mules gitu. Apalagi ada DE Pak, wah itu ya, ada DE itu, wah itu repot saudara-saudara ya. Meh persekutuan jadi MC, ada yang disir, ada DE. Auto mules perutnya. Malah jadi baper, enggak jadi MC. Saudara, cakupan melayani itu kan luas sekali. Tidak hanya dalam gedung ibadah di gereja atau dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara yang di rumah aja sekarang ini masak setiap hari, lalu kemudian dari masakan itu sebagian diberikan kepada tetangga yang saudara tahu dia lagi susah. Syukur-syukur diampirke juga ke pastori, itu karunia melayani. Jadi tidak usah nunggu berkelebihan dulu untuk memberi, tetapi mau digerakkan untuk berbagi berkat, itu karunia dari Roh Kudus, karunia memberi, dan itu datangnya dari kuasa Roh Kudus yang satu dan yang sama. Itu sama berharganya dengan karunia misalnya mengajar, berkhotbah seperti yang sekarang ini sedang saya lakukan. Saudara bagi makanan kepada mereka yang sedang susah, itu karunia memberi, itu pemberian Roh Kudus, itu sama berharganya dengan saya ngecupris khotbah di sini saat ini. Seperti perenungan sabda pada hari ini. Saudara-saudara juga tahu,
firman Tuhan dalam ibadah ini bisa sampai kepada saudara-saudara, itu juga karena karunia Roh Kudus. Ia memotivasi kaum muda multimedia gereja untuk setiap minggu mereka harus berkutat merekam ibadah online sehingga dia bisa dinikmati di rumah saudara-saudara dalam ibadah bersama keluarga. Roh Kudus memberikan motivasi kepada kaum muda untuk melayani rekaman ibadah dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang broadcasting, tentang rekaman, tentang segala macam hal yang dibutuhkan. Itu pengetahuan itu berasal dari Roh Kudus. Saudara-saudara, saya kasih tahu, gak mudah bikin rekaman ibadah online itu. Gak mudah. Jadi kalau di rumah, kalau ibadah, sing tenanan. Ojo terus ibadah di rumah, katokan kolor, dasteran, tanpa adus, rebahan, lalu terus ibadah. Itu mau ibadah atau mau gibah? Ya, tak belani mas, tenang weh. Timul-timul dia seneng banget. Anggu-angguyu gitu mau. Ya, saudara-saudara, ini karunia Roh Kudus, pengetahuan mereka bisa melakukan berbagai hal yang baik sehingga ibadah tersampaikan, masuk langsung ke rumah saudara. Apalagi misalnya saudara jadi tempat jujukan. Kalau ada orang sedih, tetangga atau keluarga bergumul, mereka cerita kepada saudara sambil mungkin nangis-nangis, berderai air mata. Saudara dipercaya karena curhatan mereka itu tidak akan bocor kemana-mana seperti lambe turah. Itu karunia Roh Kudus. Mendengarkan itu karunia Roh Kudus. Apalagi di zaman seperti ini, di zaman semakin banyak orang maunya didengarkan, di zaman semakin besar tekanan hidup yang membuat orang mudah stres, mendengarkan itu menjadi karunia Roh yang berharga. Mendengarkan tanpa menghakimi, mendengarkan dengan sepenuh hati, itu menolong banyak orang. Saudara, banyak orang putus asa itu sebagian besar hanya butuh didengarkan. Dan kalau saudara punya karunia kesabaran mendengarkan, itu pemberian Roh Kudus. Dan itu sama berharganya dengan karunia yang lain. Jadi ingat terus rumusnya tadi ya. Air yang akan menyesuaikan wadahnya, bukan wadah yang menyesuaikan airnya. Jangan dibolak-balik. Roh Kudus yang akan menyesuaikan, bukan kita. Kalau kita nggak mungkin bisa. Jadi airlah yang akan menyesuaikan wadahnya. Roh Kudus yang akan menyesuaikan dan mengaliri apapun talenta saudara, apapun kemampuan saudara, sekecil apapun talenta yang saudara miliki. Jangan minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa nggak punya karunia. Jangan khawatir untuk berani bersaksi. Karena setiap orang percaya pada hari Pentakosta ini dicurahi kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus untuk mengerjakan kesaksian bagi sebanyak mungkin orang. Sehingga di masa-masa sulit seperti saat ini, kita dapat terus mewartakan cinta kasih Allah melalui sikap, tutur kata, perbuatan, tingkah laku hidup kita, talenta dan kemampuan karya nyata yang kita bisa berikan dan sumbangkan kepada sebanyak mungkin orang. Jangan takut saudara-saudara, Roh Kudus yang dicurahkan itu, ia akan mengalir dan memperlengkapi saudara. Jangan lagi kita nggak pede ngomong soal Roh Kudus. Karena ia dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Apapun gerejanya, apapun talentanya. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita semakin menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki saat teduh.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita menaikkan bersama pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, di hari di mana kami merayakan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya kepadamu ini, kami hendak menaikkan pokok doa syafaat kami. Tuhan, kami hendak berdoa bagi kehidupan bangsa kami di tengah situasi pandemi yang masih harus kami hadapi. Tuhan, kiranya Dikau hadir dan menolong pemerintah yang terus bekerja dan berupaya, aparat dan berbagai orang yang terus mengusahakan supaya pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan menolong saudara-saudara kami, mereka yang berada di garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 ini. Teman-teman kami yang bekerja di rumah sakit, tenaga medis, karyawan rumah sakit, dan semua orang yang terus membantu supaya wabah ini segera berakhir. Tuhan beri sehat kepada mereka. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan kiranya menolong senantiasa. Terlebih di saat dan di situasi di mana kami baru saja selesai merayakan Idul Fitri ini, biarkanlah situasi masih tetap kondusif. Masyarakat untuk terus menyadari akan perannya juga untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang baik, untuk memakai masker, menjaga jarak yang baik, dan juga rajin mencuci tangan. Tolonglah kami juga sebagai bagian dari warga negara, umat-Mu di GKJ Kartasura ini. Biarkanlah kami punya peran nyata di tengah kehidupan kami, di tengah hidup kami bertetangga, bermasyarakat. Biarkanlah juga kami hadir dalam kehidupan kami bekerja dan berkarya. Biarkanlah juga cinta kasih Kristus dihadirkan melalui berbagai karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada masing-masing kami. Kini saatnya, justru di situasi di mana kami menghadapi kesulitan inilah, kabar baik harus terus dinyatakan. Injil sukacita harus terus diberitakan. Keselamatan dari Kristus terus diwartakan. Perbuatan baik yang menjadi ungkapan syukur kami terus dinyatakan dalam hidup kami. Ya Allah, Tuhan menolong juga kiranya saudara-saudara kami, anggota jemaat yang saat ini sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kiranya Dikau berkarya melalui pengobatan medis yang dikerjakan, istirahat yang mereka lakukan, obat, makanan, dan minuman, juga keluarga yang merawat. Tuhan beri sehat dan berkat senantiasa. Kami berdoa bagi aktivitas kami sehari-hari
dalam kehidupan kami memasuki situasi normal baru yang akan kami jelang. Persiapan-persiapan yang ada, kiranya Tuhan memampukan kami dalam karya, kerja, studi, dan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, memampukan kami agar dimanapun tempat kami menjadi saksi Kristus melalui berbagai karunia Roh Kudus itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami yakin Tuhan terus dan sedang bekerja melawat dan memulihkan kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai keluarga. Hadirlah terus cinta kasih-Mu mengeratkan hidup keluarga kami. Kami mengucap syukur dan berdoa, memohon dan menaikkan syafaat kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Mari kita menghaturkan persembahan sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 4. Tuhan pencipta semesta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh beribadah meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ayub dari GKI Kartosuro yang sudah menyampaikan firman-Mu dan sudah memberikan berkat buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ayub ya Tuhan, dan Engkau juga memampukan kami semua jemaat-Mu di sini untuk melakukan firman-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami dari hari lepas hari. Kami mengucap syukur juga kalau pada saat ini boleh mempersembahkan sedikit dari sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkati. Berkati juga untuk pengelola atau hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga boleh mengelola dengan baik dan bijaksana, dan boleh menjadi berkat untuk semua.
Tuhan, kami juga akan menaikkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menaikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, bukalah hatimu untuk menerima aliran kuasa Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Mari kita memuji Tuhan, ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah, yang menguatkan, menyelamatkan, dan memberikan pengharapan kini dan sampai selama-lamanya. Amin.